Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Sapitri. Saya dari kelas 4D Administrasi Bisnis. Saya di sini akan mewawancarai Bapak Randi Juliadi SSOS untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Politik Indonesia yang diampu oleh Bapak Yudi Lestananta, SIP, MIP. Baik, kita mulai saja dengan pertanyaan pertama, yaitu bagaimana proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan integrasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Proses penyelenggaraan pemerintah dengan integritas dengan masyarakat ya. Jadi di sini penyelenggaraan pemerintah dan interaksinya dengan masyarakat, tentu pemerintah mengacu pada prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel. Di sini perangkat desa berfungsi sebagai perencana, pelaksana pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat. Serta di sini bagaimana perangkat desa interaksinya dengan masyarakat, tentu ya, adanya musyawarah dengan desa ya. Masyarakat musyawarah desa atau musdes di sini, terus forum warga. Terus di sini juga kegiatan sosial. Di sini kita melaksanakan seperti gotong royong atau misal ada kegiatan-kegiatan, kita akan memanggil warga-warga untuk berkumpul saling membantu ya. Dan ada layanan administrasi langsung dengan masyarakat seperti itu. Baik, dengan pertanyaan yang kedua, bagaimana struktur pemerintahan desa dan peran masing-masing perangkat desa dalam menjalankan tugasnya? Struktur pemerintahan desa dan peran-perannya ya seperti itu. Jadi kalau struktur pemerintahan desa, tentu kita tahu sendiri ada kepala desa ya. Kepala desa ini seperti yang kita tahu tentu sebagai pemimpin di suatu desa, pemimpin utama atau yang mengambil keputusan dalam melakukan kebijakan seperti itu. Jadi kepala desa ini tugasnya nanti akan menyetujui suatu kebijakan yang memimpin suatu desa. Selanjutnya di bawah pemimpin atau kepala desa tersebut ada yang kita tahu sekretaris desa. Saya sendiri contohnya sekretaris desa ya. Jadi sini tugas saya itu administrasi dan koordinasi. Jadi saya menjadi tangan kedua dari kepala desa. Jadi nanti keputusan yang telah dibuat atau diambil oleh kepala desa itu akan saya koordinasikan kepada bagian-bagian lain dari pemerintah desa seperti itu. Jadi nanti saya akan mengkoordinasi hasil dari kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh kepala desa. Selanjutnya di bawah saya itu ada KAUR atau kepala urusan. Jadi kepala urusan ini dia yang akan mengatur keuangan, mengatur perencanaan, tata usaha. Jadi kepala urusan ini nanti akan memegang andil dalam bagian-bagian penting keuangan seperti itu. Lalu di bawah kepala urusan itu ada kepala seksi. Jadi kepala seksi ini nanti dia tugasnya adalah menjadi penanggung jawab dari tiap-tiap program yang sudah kita rencanakan. Jadi misal kita membuat satu program, tentu akan dipilih satu kepala seksi. Jadi di sana dia akan mengkoordinasikan kepada anggota-anggotanya agar program-program yang kita buat berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir tentu ada kepala dusun. Kalau kepala dusun sudah lumrah ya, sudah kita sangat tahu, sering kita dengar. Kalau kepala dusun tentu dia yang akan mengkoordinir masyarakat di sekitar tempat tinggal kepala dusun. Jadi nanti apa hasil-hasil dari musyawarah dengan masyarakat di sekitar akan disampaikan langsung oleh kepala dusun kepada perangkat desa yang lain, sehingga kita bisa membuatkan program-program yang sesuai dengan masyarakat setempat seperti itu. Baik, pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana proses pemilihan kepala desa berlangsung di desa tersebut? Pemilihan kepala desa, kalau pemilihan kepala desa
tidak jauh-jauh, sama persis ya seperti kita sekolah dulu. Kalau kita sekolah dulu ada pemilihan OSIS ataupun pemilihan ketua kelas, tentu kita melakukan voting seperti itu. Sama halnya dengan pemilihan kepala desa ini. Kalau pemilihan kepala desa ini tentu yang pertama kita membentuk panitia pemilihan. Jadi di sini penting sekali dibentuk panitia. Mengapa dibentuk panitia? Agar proses atau berjalannya pemilihan kepala desa ini berjalan dengan aman, tertib, dan terencana. Jadi tidak salah-salahan. Jadi harus ada panitia agar terstruktur jalannya pemilihan ini. Yang kedua tentu verifikasi dan pendaftaran calon kepala desa. Mengapa dilakukan verifikasi atau pendaftaran? Tentu harus kita ketahui siapa saja calon-calon yang akan mendaftar seperti itu. Tentu di sini calon-calon yang mendaftar harus memenuhi syarat dan kriteria yang layak untuk menjadi seorang calon kepala desa. Setelah sudah ada calonnya, tentu calon-calon ini akan melakukan yang ketiga, yaitu kampanye. Pada kampanye ini tentu calon-calon akan menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat. Di sana fungsinya adalah agar masyarakat tahu bagaimana kedepannya para calon ini akan menjalankan atau mengelola desa tersebut. Jadi di sini kampanye ini penting agar masyarakat tahu apa yang akan dilakukan kedepannya bersama kepala desa tersebut. Baik, yang keempat, pasti sudah kita sering dengar adanya pemilu atau pemungutan suara ya. Jadi pemungutan suara ini dilakukan untuk mengetahui calon-calon mana yang akan dipilih nanti. Jadi kita sudah sering dengar lah bahasa pemilu ini, apalagi mahasiswa pasti juga akan melakukan yang namanya pemilu atau pemilihan. Jadi nanti akan ada coblos menyoblos calon-calon yang akan dipilih. Dan yang terakhir tentu perhitungan suara. Jadi nanti akan dihitung hasil-hasil dari penyoblosan tersebut. Jadi mana suara yang terbanyak akan dipilih menjadi kepala desa. Fungsi dari perhitungan suara juga di sini nanti kan kita akan lihat siapa yang apakah ada golput ataupun ada suara-suara yang tidak sah. Jadi di sana nanti kita akan mengetahui hasilnya setelah selesai melakukan perhitungan suara. Saat sudah selesai, kita baru tahu mana calon yang akan dilantik menjadi kepala desa. Jadi seperti itu. Baik, pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem pemerintahan desa? Badan Permusyawaratan Desa. Oke. Jadi di sini Badan Permusyawaratan Desa ya, BPD ya, atau singkat BPD ya, seperti itu. Jadi di sini peran BPD atau Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai jembatan antara perangkat desa dengan masyarakat. Jadi di sini kami atau BPD punya fungsi sebagai jembatan atau penghubung antara desa dengan perangkat desa. Jadi yang pertama tentu seperti membahas dan menyepakati peraturan desa ya. Jadi di sini nanti perangkat desa akan membahas apa-apa saja kebijakan yang akan dilakukan di suatu desa. Jadi di sini perannya kami akan membahas bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut apakah akan layak untuk disahkan di suatu desa tersebut, apakah akan bermanfaat kepada masyarakat gitu. Jadi yang kedua tentu menampung aspirasi masyarakat. Jadi sebagai jembatan antara masyarakat dengan perangkat desa, tentu kami di sini akan mendengarkan apa saja aspirasi masyarakat yang ada di desa tersebut. Misal di suatu desa kekurangan air, nanti masyarakat bisa mengadukan aspirasinya kepada kepada BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Jadi mereka nanti masyarakat tersebut bisa memberikan aspirasinya kepada BPD tersebut. Nanti BPD yang akan membahas hal tersebut dengan perangkat desa. Jadi itu tadi ya, nyambung di poin nomor 1 tadi kan, membahas dan
menyepakati peraturan desa. Dan yang terakhir ada mengawasi kinerja kepala desa. Tentu di sini BPD berperan untuk mengawasi kinerja kepala desa. Kenapa? Karena di sini kita akan melihat bagaimana kepala desa tersebut apakah menjalankan tugasnya dengan baik, apakah nanti kepala desa tersebut semena-mena dalam menjalankan tugas. Jadi situ kita sebagai pengawas mengawasi agar kepala desa ini berjalan sesuai aturan atau sebagaimananya kepala desa. Jadi seperti itu. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana tingkat dan bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan desa? Oke, bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam suatu desa ya? Singkatnya seperti itu ya. Jadi kalau ditanya partisipasi masyarakat, tentu masyarakat di sini sangat berperan dalam membangun desa ya. Di sini partisipasi masyarakat bisa dalam bentuk kehadiran. Misal kita melakukan musyawarah desa, musdes, seperti yang saya sebutkan tadi, tentu kehadiran masyarakat akan berpengaruh pada hasil musyawarah yang dilakukan, karena di sini masyarakat berperan dalam mengambil keputusan juga. Jadi saat kita melakukan musyawarah untuk mengambil suatu kebijakan atau suatu peraturan, suara-suara dari masyarakat tersebut akan menjadi perbandingan atau pertimbangan dalam kita mengambil keputusan. Yang kedua, tentu masyarakat berperan penting dalam pembangunan desa. Maksud di sini adalah masyarakat akan ikut andil dalam suatu kegiatan pembangunan desa tersebut. Contohnya gotong royong. Sini mungkin kita sudah sering dengar ya gotong royong, bahkan di satu wilayah kita sering dengar atau sering melakukan kegiatan tersebut. Bahkan dari kita sekolah pun sering kita melakukan yang namanya gotong royong. Jadi di sini gotong royong ini punya fungsi untuk membangun desa. Contohnya saja gotong royong di masjid ya. Kita masyarakat di satu desa itu melakukan gotong royong agar pembangunan tempat ibadah itu berjalan dengan cepat, tidak membutuhkan biaya yang banyak, lebih hemat waktu. Jadi fungsi masyarakat di sini berperan sangat penting ya dalam pembangunan. Daripada kita hanya menyewa tukang, itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama, biaya yang lebih besar. Jadi gotong royong dengan masyarakat sekitar itu berperan penting dalam mempercepat pembangunan. Dan yang terakhir tentu pengawasan penggunaan dana desa. Sini kita udah ada peraturan baru ya, jadi dana desa itu harus transparan. Jadi anggaran-anggaran yang kita butuhkan atau yang akan kita gunakan itu harus transparan, harus masyarakat juga tahu. Jadi di sana fungsi masyarakat itu sebagai pengawas juga. Jadi jika kita akan membuat kebijakan membutuhkan beberapa anggaran, pemerintah harus melaporkan kepada masyarakat, dan masyarakat juga memperhatikan apakah kebijakan yang kita lakukan anggarannya sudah sesuai. Jika anggarannya tidak sesuai atau adanya korupsi, masyarakat bisa melaporkan ke pihak yang berwajib agar tidak terjadi korupsi atau bisa dilengsarkan jabatannya suatu kepala desa tersebut. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa? Baik, partisipasi masyarakat. Jadi bagaimana partisipasi masyarakat untuk meningkatkan meningkatkan partisipasi masyarakat. Bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat? Jadi yang pertama mungkin bisa kita lakukan sosialisasi atau edukasi. Jadi kita akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana pentingnya peran masyarakat, bagaimana keterlibatan masyarakat agar desa ini berjalan dengan baik. Jadi kita butuh edukasi kepada masyarakat tersebut bagaimana pentingnya peran mereka terhadap berjalannya desa yang kita jalankan ini.
Terus selanjutnya ada transparansi anggaran ya. Seperti yang saya katakan tadi, transparansi anggaran ini sangat penting. Jadi di sini dalam kita membuat kebijakan, dalam kita mengambil keputusan, kita harus menentukan berapa nominal dananya, berapa yang kita butuhkan anggaran. Jadi di sini kita akan jelaskan kepada masyarakat bagaimana kita akan melakukan kebijakan dan berapa anggaran yang kita butuhkan. Jadi di sana tidak ada keraguan lagi antara masyarakat dengan perangkat desa. Jadi masyarakat itu tahu ya berapa anggaran yang akan dibutuhkan untuk menjalankan suatu kebijakan. Jadi di sana masyarakat tidak ada rasa ragu, tidak ada rasa bimbang, tidak ada kecurigaan apakah kepala desa atau perangkat desa ini akan melakukan yang namanya korupsi. Dan selanjutnya mungkin ada perlibatan warga dalam musyawarah. Jadi dalam mengambil keputusan kebijakan tentu kita akan melakukan musyawarah desa atau musdes. Jadi di sini keterlibatan masyarakat itu sangat penting. Jadi kita akan melibatkan masyarakat dalam mengambil kebijakan dengan melakukan musyawarah. Dan yang terakhir tentu pemanfaatan teknologi informasi. Ya, seperti yang kita tahu sekarang ya emak-emak EB Pro ya atau teknologi sekarang sudah berkembang. Jadi mungkin ada yang mager atau bahasa gaulnya yang mager atau yang malas untuk datang ke tempat yang sudah ditentukan. Misal kita melakukan kegiatan di kantor desa tapi malas datang, kita bisa koordinasikan masyarakatnya melalui teknologi. Sekarang kita kenal ada WA, ada sosmed yang lain seperti Facebook segala macam. Jadi tinggal kita sampaikan apa yang akan kita lakukan di WhatsApp. Terus kita buatkan akun sosial media khusus perangkat desa. Jadi di sana kita akan cantumkan informasi-informasi yang seperlunya kepada masyarakat, seperti itu. Jadi sekarang teknologi sudah berkembang, jadi mungkin yang mager-mager bisa kita sampaikan melalui sosmed tersebut. Jadi sekarang masyarakatnya mungkin sambil tiduran di kamar, jadi bisa tahu informasi-informasi yang seharusnya mereka ketahui, seperti itu.